Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelas memimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Ibu absen dulu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah berpikir bahwasannya tubuh kita ini terdiri dari beberapa bagian? Nah, kira-kira menurut kalian komponen penyusun di dalam tubuh kita ini apa saja? Lambung, Bu. Terus, Jantung, Bu. ada lagi? Hidup. Ya, jadi seperti yang sudah teman-teman kalian sampaikan tadi ya, bahwasannya tubuh manusia itu terdiri dari jantung, kemudian lambung, kemudian paru-paru, dan lain sebagainya. Nah, tiga hal tersebut itu termasuk ke dalam bagian sistem organisasi kehidupan yang apa? Dalam, Bu. Bagian apa? Dalam. Ya. Apakah kalian tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Tidak tahu, Bu. Ya, jadi Ibu akan sedikit memberi gambaran ya terkait materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sistem organisasi kehidupan. Nah, seperti yang kalian ketahui ya, bahwasannya pada setiap kelas itu pada umumnya pasti memiliki struktur organisasi kelas yang mana terdiri dari beberapa anggota, misalnya ketua kelas, kemudian wakil ketua kelas, sekretaris, bendahara, dan anggota lainnya. Nah, dibentuknya struktur organisasi kelas tersebut itu bertujuan untuk memudahkan anggota kelas dalam mengkoordinir segala hal yang berhubungan dengan kelas. Nah, anggota-anggota tersebut pasti memiliki tujuan atau fungsi yang berbeda-beda antara satu sama lain. Misalnya, sekretaris. Sekretaris itu biasanya fungsinya sebagai apa? Mencatat. Kalau bendahara? Mengatur keuangan. Iya, benar. Sudah jelas ya bahwa fungsi dari sekretaris dan bendahara itu berbeda, tetapi tujuan keduanya itu sama, yaitu sama-sama mengelola isi kelas agar tertata dengan baik. Ini sama halnya dengan tubuh manusia. Tubuh manusia ini terdiri dari beberapa sistem organisasi kehidupan, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Nah, apa saja Bu sistemnya itu? Jadi kalau sesuai tingkatan, itu sistemnya itu dimulai dari sel, kemudian jaringan, kemudian organ, sistem organ, dan organisme. Jadi yang dikatakan oleh Mbak Arin, Mbak Sabrina, Mas Angga, dan Mbak Syari sudah benar bahwasannya tubuh manusia itu terdiri dari beberapa sistem organisasi kehidupan seperti jantung, kemudian paru-paru, lambung, dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk dalam bagian yang mana? Jawabannya itu kalau jantung itu termasuk dalam organ. Kemudian lambung tuh organ, paru-paru juga organ. Nah, hari ini kita hanya akan membahas tentang sel saja ya. Untuk poin yang berikutnya, kalau memang mencukupi waktunya, kita akan membahas hari ini juga. Tetapi kalau tidak, kita akan menyambung untuk pertemuan minggu yang akan datang. Jadi sudah jelas? Apa ada yang ingin ditanyakan? Jelas, Bu. Sudah jelas ya? Nah, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video tentang konsep sel. Silahkan kalian amati, kalian pahami agar kalian paham terkait konsep sel. Cells are the smallest living units of an organism. All cells have three things in common, no matter what type of cell they are. All cells have a cell membrane, which separates the inside of the cell from its environment. Cytoplasm, which is a jelly-like fluid, and DNA, which is the cell's genetic material. There are two broad categories of cells. The first category is eukaryotic cells. They have organelles, which include the nucleus and other special parts. Eukaryotic cells are more advanced complex cells, such as those found in plants and animals. The second category is prokaryotic cells. They don't have a nucleus or membrane enclosed organelles.
They do have genetic material, but it's not contained within a nucleus. Prokaryotic cells are always one cell or unicellular organisms, such as bacteria. So, what are organelles? Organelle means little organ. Organelles are the specialized parts of the cell that have unique jobs to perform. Let's start with the nucleus, the control center of the cell. The nucleus contains DNA, or genetic material. DNA dictates what the cell is going to do and how it's going to do it. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Sebelumnya Ibu akan membagikan LKS terlebih dahulu. Silahkan kalian buka LKS halaman pertama. Di situ sudah ada beberapa permasalahan yang harus kalian selesaikan. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kalian diskusikan, kemudian kalian tulis jawabannya langsung di LKS. Kalau tidak muat, bisa ditulis di lembar kosong ya. Nah, dari hasil diskusinya nanti, kalian akan mempresentasikan. Kalian jelaskan ke teman-teman kalian hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Cukup perwakilan satu orang saja ya. Kalian bisa sambil mencari sumber lain selain dari buku siswa untuk memperkuat konsep dan mendukung jawaban dari permasalahan yang telah kalian selesaikan. Ada pertanyaan atau sudah jelas? Jelas. Kalau dirasa kurang jelas, kalian bisa lihat panduan di LKS ya, bagaimana cara mengerjakannya. Ibu beri waktu 30 menit cukup? Cukup. Ya, silahkan langsung dikerjakan. Sudah, Bu. Ya, sudah. Silahkan siapa yang bersedia mempresentasikan hasil diskusinya? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Jihan. Perwakilan saja ya, satu orang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Beri aplaus untuk Mbak Jihan. Jadi hasil dari presentasi yang sudah dipaparkan oleh Mbak Jihan tadi itu sudah benar ya. Ibu anggap kalian sudah paham terkait materi konsep sel. Mungkin Ibu akan sedikit mereview materi tentang konsep sel yang telah kita pelajari pada siang hari ini. Yang pertama yaitu tentang sel. Jadi anak-anak, sel itu merupakan tingkatan dari sistem organisasi kehidupan yang paling kecil. Jadi dimulai dari sel, kemudian jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Dan hari ini kita kan hanya belajar tentang sel ya. Jadi sel itu merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dalam makhluk hidup. Sel dikatakan sebagai unit struktural karena sel itu merupakan komponen penyusun dasar dari tubuh makhluk hidup. Kemudian sel dikatakan sebagai unit fungsional karena seluruh proses yang terjadi di dalam tubuh kita itu berhubungan dengan sel. Kemudian sel itu memiliki komponen ya, komponen penyusun sel. Jadi yang inti itu ada dinding sel, kemudian inti sel, kemudian ada membran sel dan sitoplasma. Dinding sel ini bersifat permeabel, berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk tubuh. Kemudian membran sel itu bersifat semi permeabel, artinya hanya zat-zat tertentu yang mampu melewatinya. Jadi fungsinya itu untuk mengatur keluar masuknya zat-zat di dalam sel dengan cara difusi, osmosis, dan transport aktif. Kemudian inti sel itu berfungsi mengatur seluruh kegiatan dari sel, yang mana menghasilkan berbagai jenis enzim dan membawa informasi genetik. Dan yang
terakhir yaitu sitoplasma, merupakan cairan sel yang berada di luar inti sel yang terdiri dari beberapa organel seperti mitokondria, badan Golgi, RE, kemudian ada lisosom, ribosom, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, sel ini terbagi menjadi dua ya. Ada sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik ini merupakan sel yang memiliki inti sel, tetapi inti selnya itu tidak dibungkus oleh membran inti. Contohnya seperti bakteri. Sedangkan sel eukariotik itu merupakan sel yang memiliki inti sel dan inti selnya itu dibungkus oleh membran inti. Contohnya Sel hewan. Sel hewan ini sama dengan manusia. Dan sel tumbuhan. jadi sudah jelas letak perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Kalau prokariotik dia tidak dibungkus oleh membran inti, sedangkan yang eukariotik dia dibungkus oleh membran inti. Jadi di sel eukariotik ini ada sel hewan atau manusia dan sel tumbuhan. Kalian bisa lihat di LKS halaman 3. Di sini ada gambar ya, sel hewan sama sel tumbuhan. Sudah jelas sangat berbeda mulai dari bentuknya. Kalau sel hewan ini bentuknya dia bulat, kalau sel tumbuhan dia kotak. Itu artinya kalau sel hewan dia bisa berubah-ubah bentuknya. Kalau sel tumbuhan tidak bisa, tetap kotak. Nah, terus kemudian dilihat dari strukturnya juga antara sel tumbuhan sama sel hewan. Kalau sel tumbuhan itu dia memiliki dinding sel, sedangkan di sel hewan tidak ada dinding sel. Kemudian di sel tumbuhan ada lisosom dan di sel hewan tidak ada. Ukuran vakuola di sel tumbuhan juga kecil, ini vakuola. Sedangkan di sel tumbuhan vakuolanya itu berukuran besar, ini vakuolanya di sel tumbuhan. Jadi sudah jelas ya perbedaan antara sel hewan atau manusia dengan sel tumbuhan. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pembelajaran pada siang hari ini. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang jaringan, kemudian organ, sistem organ, dan organisme. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silahkan untuk ketua kelas memimpin doa. Mulai. Sudah selesai. Iya, Ibu sedikit mengingatkan karena ini lagi pandemi ya, jadi kalian jangan lupa selalu pakai masker, kemudian hand sanitizer, cuci tangan, jaga jarak, dan jangan keluar rumah kalau tidak ada kepentingan. Ya, tetap jaga kesehatan dan semangat. Ibu akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.